Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jari-jari lingkaran. Titik jari-jari lingkaran yaitu dari titik O sampai dengan titik A. Jari-jari lingkaran adalah jari dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat. Jari-jari lingkaran sering dinotasikan dengan R. Yang kedua yaitu diameter. Garis diameter dari titik A sampai dengan titik B. Diameter adalah garis tengah lingkaran yang membagi lingkaran menjadi dua bidang, disimbolkan dengan D atau D besar. Ukuran panjang diameter adalah 2 kali ukuran panjang jari-jari lingkaran tersebut. Yang ketiga yaitu tali busur lingkaran. Titik tali busur yaitu dari titik A sampai dengan titik C. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ruas garis A, C pada gambar ini adalah tali busur lingkaran. Saya akan menjelaskan tentang juring, tembereng, luas, dan keliling lingkaran. Untuk juring itu contohnya ada di garis A, O, dan C. Dan untuk tembereng contohnya ada di garis E. Sedangkan untuk keliling lingkaran itu rumusnya Pi XL sama dengan Pi D. Sedangkan untuk luas lingkaran rumusnya Pi kali R atau sama dengan Pi R pangkat 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan siswa menyelesaikan soal unsur-unsur bagian lingkaran. Untuk mengolah data hasil penelitian digunakan statistik deskriptif. Berapa skor rata-rata, skor tertinggi, skor terendah, dan perkategorian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan kritis responden. Untuk mengetahui tingkat kemampuan responden digunakan normalitas absolut skala 5 sebagai pedoman konversi dengan rumus kemampuan skor yang diperoleh per skor ideal dikali 100%. Tingkat kemampuan siswa dikategorikan menurut Wayan Nur Kencana dalam Ripang 2008 banding 18 sebagai berikut. Ini tabelnya. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka skor kemampuan siswa kelas 9 dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa dari 34 responden yang mengerjakan tes kemampuan menyelesaikan soal-soal unsur dan bagian-bagian lingkaran, skor minimum yang didapatkan siswa adalah 40.000, skor maksimum 90.000, dan skor rata-rata 57,06. Dari skor ideal 90 yang mungkin dicapai siswa apabila semua soal dijawab dengan benar. Apabila skor responden dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan kemampuan, maka diperoleh distribusi frekuensi skor seperti pada tabel berdasarkan hasil analisis data yang disajikan pada tabel. Dapat diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran masih tergolong rendah dengan skor rata-rata 57,06. Dari tersebut terlihat bahwa ada 19 siswa yang memperoleh skor antara 0 sampai 54 dengan persentase 55,9%. 5 siswa yang memperoleh skor antara 55 sampai 64 dengan persentase 14,7%. Siswa yang memperoleh skor antara 67 sampai 79 dengan persentase 11,8%.
Selanjutnya hanya berdasarkan satu siswa yang memperoleh skor antara 80 sampai 90 dengan persentase 2,9% dan terdapat 5 siswa yang memperoleh skor 90 sampai 100 dengan persentase 14,7%. Berdasarkan tabel yang dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang dicapai siswa sebesar 57,06 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan siswa kelas 9 SMP negeri Makale dalam menyelesaikan soal-soal keliling lingkaran dengan persentase 63,4% dikategorikan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal keliling lingkaran. Data hasil penelitian kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Makale dalam menyelesaikan soal-soal keliling lingkaran disajikan pada tabel 4 dan tabel 5. Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 34 responden yang menyelesaikan teks kemampuan menyelesaikan soal-soal keliling lingkaran, skor minimum yang dicapai siswa adalah 35,42. Skor maksimal 81,25 dan skor rata-rata 48,90. Dari skor ideal 90 yang mungkin dicapai siswa apabila semua soal dijawab dengan benar, apabila skor responder diperkelompokkan ke dalam 5 tingkatan kemampuan, maka diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah tabel sebagai berikut. Nah, skor kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal keliling lingkaran, dan ini tabelnya. Distribusi frekuensi skor seperti yang ditunjukkan pada tabel 5. Pada tabel 5 terlihat bahwa dari 34 responder, 34 yang mengikuti tes kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal keliling lingkaran, tidak terdapat siswa yang kemampuannya tergolong sangat tinggi. Hanya satu orang siswa atau 2,9% kemampuan yang tergolong tinggi, 3 orang siswa atau 8,7% yang kemampuannya tergolong sedang, 3 orang siswa atau 8,7% yang kemampuannya tergolong rendah, dan 27 orang siswa atau 79% yang kemampuannya tergolong sangat rendah. Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang dicapai siswa sebesar 48,90 menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Makale dalam menyelesaikan soal-soal keliling lingkaran dengan persentase 54,33% dikategorikan sangat rendah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galip Ilham Mamadani dari kelas 10 TGD 2. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal luas lingkaran seperti di sini di PPT. Tingkat kemampuan 90% sampai 100%, 80% sampai 89%, 60% sampai 79%, 55% sampai 64%, 0% sampai 5%, interval score 90 sampai 100, 80 sampai 89, 65 sampai 79, 55 sampai 64, 0 sampai 4, kategori sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, F, 0, 1, 3, 3, 2, 7. Persen 0, 2,9, 8,7, 8,8, 79,4. Jumlah F 34, jumlah persen 34. Nah, puan siswa dalam mengamati gambar sehingga siswa mengalami kesulitan untuk menentukan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran dengan tempat. Kelemahan siswa juga nampak dari kekurangan pemahaman siswa terhadap konsep dan keterampilan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan unsur-unsur dan bagian lingkaran. Hasil diperoleh untuk tingkat kemampuan dan siswa menyelesaikan soal-soal kelingkaran pada tabel 4 dan pada 5 tergolong sangat rendah dengan skor rata-rata 48
88 sampai 90% dari skor dia 90. Ini hari ini dipengaruhi kurangnya kemampuan siswa mengingat dan memahami rumus dan penerapan dalam menyelesaikan soal-soal keliling lingkaran serta kurangnya keterampilan dalam operasi aljabar. Hasil analisis tentang kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal lingkaran pada tabel 6 dan 7. Dan tabel 7 tergolong sangat rendah dan skor tetap 80 sampai 26. Dan skor dia yang mungkin dicapai yaitu 90%. Seperti sini di PPT-nya. Hari sini diputar dijadikan tantangan bagi guru mata pelajaran pada masa yang akan datang. Bahwa masa yang akan datang, guru harus kreatif dan menjadikan faktor yang menyebabkan belum maksimalnya kemampuannya siswa dalam menyelesaikan soal-soal. Persingkatan secara teoritis faktor tersebut antara lain soal-soal yang disesuaikan semula kehidupan sehari-hari atau dalam bentuk soal cita yang dimengerti oleh siswa, sehingga siswa kurang mampu menerapkan ke dalam rumus, dan juga keterampilan siswa dalam memproyeksi aljabar. Yang di atas menunjukkan bahwa tingkat kemampuan siswa 89 sampai dari 3 makalah pada umumnya dalam kategori sangat rendah dan sangat perlu mendapat perhatian dari pihak guru. Guru matematika hendaknya mencari solusi pemecahan belum maksimalnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran dengan memberikan soal latihan bervariasi agar siswa lebih terampil. Itulah tentang kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.